umroh di bulan Ramadan, Pak. Subhanallah, Pak. 10 pertama jamaahnya penuh, 10 kedua bikin penuh, 10 ketiga kita lihat tidak ada lantai-lantai masjid yang kosong. Semuanya dipenuhi dengan sajadah, orang berebut ke masjid. Subhanallah. Tapi kenapa kita sholat tarawih di masjid kita kadang-kala jamaahnya sering mengalami kemajuan? Timbul pertanyaan, apakah Masjid Nurul Dakwah kurang adem, Pak? Pak, apakah Masjid Nurul Dakwah kurang enak? Enak, AC-nya dingin, kipas anginnya 10, karpetnya mau dibeliin yang bagusan lagi. Insya Allah tinggal 36 juta lagi dananya. Mana tuh yang tadi ngumumin tuh? Ini dia yang ngumumin juga, jadi wartawan juga, Pak. Ini wartawan saya lihat dia sering ada di RCTI jam 2 malam. Bu, ibu ribut nggak dengan Ramadan, Bu? Ibu senang nggak dengan Ramadan? Bapak senang nggak dengan Ramadan, Pak? Senang. Kenapa? Karena ini bulan yang memang kemarin kita minta kepada Allah, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, ya Allah, segenap jamaah Masjid Jami Nurul Dakwah supaya kita bisa sampai di bulan Ramadan. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Bahkan kita sudah berada di malam yang ke-16. Mudah-mudahan yang datang ini adalah jamaah yang istiqomah, Pak. Amin. Doain mudah-mudahan yang mau pulang kampung kagak jadi pulang. Bapak pulang kampung nggak, Pak? Pak, Bu, kenapa begitu? Karena memang Ramadan beda dengan yang bulan-bulan yang lain. Harumnya Ramadan ketika Nabi menyatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan 3, apabila Ramadan datang, semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Kalau Ramadan datang, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Bila mana Ramadan datang, setan-setannya dibelenggu, diiketin oleh Allah. Sekarang saya tanya oleh Bapak Ibu, Ramadan sekarang di sekitar Masjid Nurul Dakwah ada setannya nggak? Ada setannya nggak, Pak? Kan kata Nabi di bulan Ramadan setannya diikat, ya. Setannya dibelenggu. Secara logika kalau gitu setannya kagak ada dong. Oh, Ramadan setan yang bikin banyak. Bapak pernah lihat setan? Bu, Ibu pernah lihat setan? Kata Ibrahim bin Adham, cari manusia yang paling jelek di dunia ini, itu adalah seganteng-gantengnya setan. Berarti setan jelek atau cakep, Pak? Dia kalau mau menggoda kita nggak berbentuk setan, Bapak Ibu. Dia kalau menggoda kita itu masuk ke dalam tubuh manusia, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas, di dalam dada dibisikkan manusia, di malam ke-16. Kalau malam ke-16 di daerah Roblong itu biasanya istilah orang Jakarta ada istilah ganti surat. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini ngapa pada ngomong begini sih orang? Nanti apa kagak sih sekarang ngomong nih? Subhanallah, kalau di daerah Roblong kalau malam ke-16, subhanallah, habis sholat tarawih makan ketupat sayur. Kalau malam ke-16 di daerah Roblong. Kalau di daerah sini habis tarawih insya Allah makan bubur ayam, benar ya? Benar ya? Makanya Bapak jangan pulang dulu. Ya. Bapak Haji Abdul Haq udah siapin 1000 mangkok bubur ayam. Amin ya. Habis makan bubur ayam pulangnya dikasih amplop satu-satu. Amplopnya doang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kenapa begitu? Karena memang ini yang menjadi masalah. Kenapa Rasul menyatakan setan ini dibelenggu, setan ini diikat? Bagi siapa diikatnya setan? Bagi orang yang memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menggoda malam hari, dia ada di Masjid Nur Dakwah. Digoda siang hari dia lagi puasa. Digoda tengah malam lagi dia lagi zikir. Tengah malam lagi dia baca Al-Quran. Kata setan, saya tidak ada kesempatan untuk menggoda manusia yang semacam ini. Makanya kalau melihat setan kurus,
kurus, ya Pak. Kalau melihat setan kurus adanya di bulan Ramadan, kurus. Ya Pak. Kira-kira Bapak Ibu pengennya di Ramadan ini setannya kurus atau gemuk? Mana sih yang kurus? Mana? Pak, setan itu teman kita atau musuh kita? Setan itu musuh kita atau teman kita? Kalau Bapak Ibu bersahabat dengan Bapak Abdul Haq, seneng gak? Kalau Bapak Ibu berteman dengan kamerawan kita, seneng gak? Senang, itu memang teman kita. Tapi kalau setan jangan ditemenin. Kata Allah, inna setan aduh mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Jangan sampai target ibadah puasa kita ini kendor, jatuh, sehingga kualitas ibadah puasa kita tidak ada apa-apanya. Sampai kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyami illal juwal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tapi tidak dapat apa-apa. Yang didapat cuma hanya lapar dan haus saja. Padahal Bapak Ibu, sholat tarawih di malam yang ke-16 ini pahalanya bagaikan kita digaji oleh Allah, uang kita 16 juta Pak. Ya Pak. Malam ke-16 16 juta, malam ke-17 17 juta, malam ke-18 18 juta. Ini dikarui dengan nilai pahala oleh Allah. Kalau memang pahala ini berbentuk uang, kira-kira Masjid Jaminur Dakwah jamaahnya bagaimana? Jamaahnya bagaimana? Membludak. Subhanallah Pak. Bu, kenapa sih kita sholat tarawih bikin lama, bikin capek, bikin ngantuk? Terasa nggak? Bikin lelah. Terasa masjid dari rumah kita jauh bener. Ini bener apa kagak? Kayaknya Masjid Nur Dakwah dari rumah kita jauh bener, padahal rumah masjid kita itu dekat Pak. Subhanallah. Makanya ini permasalahannya, kalau kita tidak manfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya, rugi Pak. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ini yang datang bakal pulang gak Pak? Bakal pulang gak? Pulang kemana? Bu, lihat nanti menjelang 5 hari min H3, ketika mau Idul Fitri, pada mau pulang kampung, di mana terminal? Coba ibu bapak lihat. Kalau orang mau pulang kampung, kalau kagak bawa bekal enak gak? Kagak enak. Lihat di mana terminal orang mau Idul Fitri di kampung. Tangan kanan megang gak? Tangan kiri nenteng gak? Belakang gendong gak? Atas jungjung gak? Itu gambaran orang kalau mau pulang kampung, bener Pak? Bapak pulang kampung gak? Enggak. Hah? Bapak orang asli sini. Oh, pantesan mau kayu gini. Ya Pak. Pak, lihat orang kalau mau pulang kampung, kalau kagak ada bekalnya kagak enak. Ini bekal Ramadan ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tidak manfaatkan momentum ini Ramadan dengan sebaik-baiknya, rugi karena kita bakal pulang menghadap Allah. Orang kaya mati ya Pak? Orang miskin mati. Yang duduknya nyender ya Pak? Yang duduknya nyender mati Pak. Ibu-ibu matinya? Bapak-bapak? Sama Pak, saya juga mengalami itu, yang lagi ngomong juga mati. Bener Pak ya? Ini yang di depan kita, imam kita mati. Semua akan mengalami. Kalau kita pulang itu kan butuh modal. Kita mau pulang kampung itu butuh bekal Bapak Ibu. Kalau kagak ada bekal, ngapain pulang kampung ya Pak? Ngapain kita pulang kampung kalau kagak ada bekalnya? Nih kamerawan kita, subhanallah, mau pulang kampung udah jual tanah dia. Dia takut nanti kalau sampai kampung ini ditanya, paling tidak kan keponakan, famili, Idul Fitri kan dikasih persenan, ya Pak? Betul nggak? Iya, kalau kagak ada modalnya buat apa pulang kampung? Sama Ramadan ini apa yang kagak enak Bu? Bulan Ramadan apa yang kagak enak?
Biji salak aja laku. Ya Pak, biji salak aja laku. Subhanallah, daerah Roblong macet gara-gara biji salak. Apalagi nilai ibadah kita. Oleh karenanya, kalau kita yakin dan percaya setan itu adalah musuh kita, Nabi Muhammad memberikan program yang indah di bulan Ramadan. Apa program Nabi Muhammad? Yang kita akan dapati ini Bapak Ibu. Kalau kita nggak dapati program Nabi, rugi. Awwaluhu rahmah, 10 pertama rahmat, udah kita tinggalkan. Udah lalui kan 10 pertama? Udah. Rahmat itu kasih sayang. Pak, Bapak masih cinta nggak sama istri? Ini diam aja kalau nggak punya bini. Bapak masih cinta nggak sama istri? Bohong. Kalau udah segini Pak, ditanya cinta udah kagak ada lagi. Adanya apa? Sayang. Kenapa saya bilang gitu kagak ada cinta? Karena cintanya turun ke anak. Dulu belum punya anak, cinta 100%. Kalau udah punya anak, cintanya turun ke anak. Kalau udah punya cucu, cintanya ke cucu. Tapi rahmat gak bisa dibohongi. Sayang sampai usia tua, tetap sayang. Jadi ibu mau dicintai apa mau disayangi? Ibu mau dicintai atau mau disayangi? Kayaknya ibu takut kagak dicintai. Ya Pak. Makanya ada rahmat di 10 pertama yang kita lalui adalah rahmat. Kenapa adanya rahmat? Karena kita mau masuk surga. Tanpa rahmat Allah kagak bisa Bapak. Ya Allah, saya mau masuk surga dengan sholat kita. Kagak ada yang sholatnya mirip sholat Nabi Muhammad sampai kakinya bengkak. Ada nggak orang sini kakinya bengkak gara-gara sholat? Ya Allah, saya mau masuk surga dari pahala sodako saya. Sodako kita milih Pak. Ada uang 100.000 warnanya merah, ada 50 warnanya biru, ada 20.000 warnanya hijau, ada ungu 10.000, ada yang coklat 5.000, ada yang abu-abu 2.000. Kira-kira yang kita masukin yang mana? Ya Allah, Bu, ngapa saya ngomong begini? Saya punya majelis taklim di rumah Bu. Kalau setiap sebulan sekali kotak amal ini dibuka, isinya 2.000 semua. Hebat, isinya 2.000 semua. Suatu ketika pengurus majelis taklim itu ngitung, ada ratusan 3 lembar. Kata pengurus, Ustaz, nih alhamdulillah ada yang masukin uang ratusan 3 lembar. Oh, udah dihitung, diikat pakai karet Pak. Mau dimasukin ke dalam laci, ada yang beri salam. Assalamualaikum Ustaz Jian. Waalaikumsalam. Ada kabar apa? Mohon maaf tadi saya salah naruh. Jadi balikin lagi. Masya Allah, sodako salah naruh. Bagaimana bisa masuk surga dengan sodako kita? Kagak ada apa-apa aja sodako kita Pak. Bagaimana bisa kita masuk surga dengan tilawatil Quran kita? Belum seberapa tilawatil Quran kita. Berarti kita masuk surga karena Allah sayang sama kita. Makanya 10 pertama kita dikasih rahmat. Ini jam berapa nih? 10. Aman. Ini berapa episode ini nih? Yang kedua itu kita diberikan ampunan. Ampunan dosa Ramadan ini dimana membakar Bapak Ibu. Kalau kita baca bahasa Arab Ramadan, Ramadan itu diambil dari kata Romaldo. Asal katanya Romaldo artinya membakar. Karena bakarannya kurang panas, ditambah lagi dengan huruf alif dan nun, jadi bunyinya Ramadan. Apa maknanya dibakar? Apa yang dibakar di bulan Ramadan? Bukan tubuh kita, bukan kepala kita, bukan tangan kita, tapi yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Bapak punya dosa nggak?
Bapak punya dosa gak sama istri? Istri punya dosa gak sama suami? Mana banyakkan dosa suami maupun dosa istri? Oh sama. Bu, kalau suami ibu minta maaf, ibu maafin gak? Maafin. Kata suami mah, papa minta maaf. Papa punya dosa. Emang papa punya dosa apa? Dosa bohongin mama. Apa kata mamanya? Sebanyak apapun papa bohong sama mama, papa tetap Arjuna buat mama. Ini biar begini-begini Arjuna ini. Tuhan, iya kalau ngomong terawih serius bener Pak, pada ngantuk. Ya Pak, ya ini bahasa orang roblong. Kalau dakwah begini bunyinya. Bapak senang nggak? Kalau nggak senang? Subhanallah Pak, suami minta maaf sama istri maafin Pak. Sekarang giliran istri, kalau istri bapak minta maaf sama bapak maafin nggak? Maafin nggak Pak? Bapak terpaksa banget ngomongnya. Subhanallah, kata mamanya, Pak, mama minta maaf sama papa. Kata papanya, emang mama punya dosa apa? Mama sudah ngambilin uang papa. Ada kayak begitu Pak? Kalau istri kita ngambil uang suaminya, kira-kira suaminya ikhlas nggak? Ikhlas. Kenapa? Karena suami itu singkatan semua uang milik istri. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Makanya istri kita luar biasa. Kalau istri kita masih hidup, Pak, kalau istri kita masih hidup, jangan dikuburin dulu. Sekarang saya tanya, yang nyiapin buka puasa di rumah siapa? Yang nyiapin makan sahur siapa? Yang nganterin anak sekolah siapa? Yang mandiin anak sekolah siapa? Istri. Ya Pak, Bapak punya bini apa kagak sih? Bapak manggut-manggut bini punya bini. Subhanallah Pak. Makanya ini di sini yang menjadi permasalahannya. Program kedua adalah ampunan dan program ketiga adalah itqu minan nar. Sekarang timbul, siapa yang mendapatkan rahmat? Siapa yang mendapatkan ampunan? Siapa yang mendapatkan itqu minan nar? Bahkan THR satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa ini yang mendapatkan? Dijawab oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita siapa? Tuhan kita siapa? Allah. Summa istaqamu, dia istiqomah. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhir ada di Masjid Nur Dakwah istiqomah. Baru tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan triliunan jumlahnya malaikat. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, karena kalian telah menyatakan Tuhannya Allah istiqomah di bulan Ramadan ini. Kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang kita minta itu Pak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, kami segenap jamaah Masjid Jami Nur Dakwah, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya maupun remajanya maupun anak-anaknya, semuanya minta kepada Allah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau memang begini Bapak Ibu, solusinya supaya kita tidak tergoda oleh setan
Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani menyatakan di dalam satu kitabnya berjudul Nasaihul Ibad, perlu adanya benteng, perlu adanya tembok yang kuat supaya kita tidak digoda oleh setan. Apa? Al-khusunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Benteng bagi orang-orang yang beriman ada 3. Pertama, al-masjid hisnun. Masjid adalah kita jadikan sebagai benteng. Jangan tinggalin Pak ya Pak. Pak, jangan tinggalin masjid. Karena tempat yang paling indah adalah masjid. Tempat yang paling adem adalah masjid. Lebih enak mana masuk masjid sama masuk mall, Bu? Bu, saya nanya sama Ibu, lebih enak mana masuk masjid dengan masuk mall? Jujur ya Pak. Orang sini jujur. Subhanallah Pak. Ya Allah. Satu makalah mengatakan al-mu'min bil masjid kasamaki bil ma. Orang mukmin kalau di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Betah ya Pak. Bapak betah nggak di dalam masjid? Pengen buru-buru pulang atau tetap di sini? Pak. Orang mukmin di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Ikan kalau udah di dalam air kagak mau keluar. Kalau ikan keluar dari air gimana? Mati. Tapi orang munafik, al-munafik fil masjid katoir fil kopas. Orang munafik kalau di dalam masjid laksana burung di dalam sangkar. Maunya bagaimana? Sekarang saya tanya lagi sama Bapak Ibu. Ibu, Bapak betah nggak di masjid ini? Betah. Mau tetap di sini apa mau pulang buru-buru? Tetap aja Ibu jawabannya mau pulang-pulang dulu. Yang kedua, zikrullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingat kepada Allah, nanti Allah akan ingat kepada kita. Ingat sama Allah, jangan kita lagi susah. Ingat sama Allah lagi kaya, lagi hebat, lagi punya jabatan, lagi berkuasa, lagi kuat. Ingat kepada Allah. Nanti kalau kita jatuh, Allah akan ingat sama kita. Jangan Allah dijadikan tempat susahnya doang. Oh, lagi miskin ya Allah, bernangis-nangis. Lagi miskin sholat duha 12 rakaat, udah kaya kagak sholat. Sholatin. Dulu belum dapat jabatan, baca ayat kursi, pagi ayat kursi, siang ayat kursi, malam ayat kursi. Udah dapat jabatan, lupa sama ayat. Tinggal apanya doang. Subhanallah. Jangan kita ingat sama Allah itu lagi jangan susah aja Pak. Ya Bu, ingat kepada Allah, lagi hebat, lagi jaya. Nanti ketika kita berada di bawah, kan manusia itu akan dipergilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah akan gilir siapa yang kedudukannya di atas, siapa yang di tengah, siapa yang di bawah. Yang di bawah siap naik ke atas, yang di atas siap akan diletakkan di bawah. Ini sekarang posisi Bapak Ibu adanya di bawah apa di atas? Di bawah. Jadi nggak akan naik-naik dong dari dulu. Allah. Dah yang ketiganya, saya udah capek dari tadi ngomong mulu, makan belum? Iya, benar. Ya, makan. Betul. Orang saya mau minum di depan kagak ada air. Dari roh belum datang, mau minum kagak ada air. Hah? Bercanda. Canda. Den, ini kan Den dia. Hah? Denny kan? Den bercanda Den. Iya. Kalau nggak diginiin zamannya pada ngantuk. Ya kan Bang? Ih, mau ngapain ceramah serius-serius kagak ada candanya.
Orang amplopnya segitu-segitu juga. Bercanda deh, bercanda. Canda, subhanallah. Orang kalau hidupnya nggak ada candanya, peredaran darahnya kagak lancar. Bener nggak? Coba orang kalau serius, cepet stroke. Bener pak. Tegang aja hidup, tegang aja hidup. Bercanda. Kehidupan rumah tangga akan indah kalau ada candanya, ya bu. Ya Allah, mama cantiknya luar biasa, mirip Saskia Sunka. Mamanya bilang papa juga ganteng, mirip Irwansyah. Ini biar begini Irwansyah. Luar biasa. Ada air ya? Ya, jangan zaman dong diomelin. Pengurus juga diomelin. Mana Den? Canda Den. Subhanallah. Yang ketiga Bapak Ibu yang menjadi benteng apa? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran itu adalah benteng. Basahi lidah kita di bulan Ramadan ini dengan tilawatil Quran. Ini udah malam ke-16. Jangan sampai Ramadan berjalan begitu kita tidak bersahabat dengan Al-Quran. Karena tidak ada lain teman yang paling indah, teman yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak kita, cucu kita. Yang paling dekat adalah Al-Quranul. Ya Allah, Pak. Luqmanul Hakim pernah bilang, anakku, di dalam tubuh kita ini dibagi 3 bagian. Sepertiga bagian milik Allah adalah ruh. Sepertiga bagian lagi milik dirimu sendiri adalah amal soleh. Dan sepertiga lagi adalah milik cacing dan belatung. Di dalam diri kita ada milik cacing dan belatung. Makanya nanti kalau kita masuk kubur, kita akan dimakan oleh belatung. Apalagi badannya gemuk. Hebat. Subhanallah. Nanti selamat aman ya, aman. Dan apalagi yang badannya ngomong, Pak, Bapak dengar gak? Kiai kita, Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama besar, meninggalnya di mana? Di Mekah. Lagi haji meninggal. Peraturan pemerintah Saudi kalau udah 6 tahun 7 tahun kuburan harus digali, dipindahin. Ketika digali apa yang terjadi? Jangankan tubuhnya, kain kapannya aja masih ada. Orang-orang tua kita banyak yang gini Pak. Ketika dikubur ditumpuk, kuburannya udah lama digali, kata penggali kubur besar, ini kuburannya masih ada, jenazahnya masih utuh. Jangankan tubuhnya, kain kafannya aja masih ada. Kenapa? Karena hidupnya banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Udah ada yang udah hatam belum? 5 kali bolak-balik udah? 5 kali bolak-balik? Subhanallah. Masalul mu'min alladhi yaqra'una al-Qur'an kamasalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha khulwun. Orang mukmin, orang mukminah, baik laki-laki maupun perempuan, kalau baca Quran kamasalil utrujah, bagaikan buah jeruk. Buah jeruk kalau kita cium baunya harum, baunya seger. Kalau kita makan rasanya manis. Kalau yang bilang asam itu jeruk yang murah. Ini yang sekilo 300.000, bukan yang sekilo 10.000. Bagaikan buah jeruk, baunya harum, baunya segar. Kita makan rasanya manis. Artinya apa? Orang mukmin kalau baca Quran bukan hanya sekedar di lidah, masuk ke tenggorokan, menuaikan nilai-nilai keimanan di dalam hati. Oh, ada lagi kata Nabi, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'una al-Qur'an kamasali tamr la rihalaha wa ta'muha khulwun. Orang mukmin kagak baca Quran,
Ibu kagak baca Quran, bapak kagak baca Quran, tapi tetangganya baca Quran didengerin, sahabatnya baca Quran didengerin, gurunya baca Quran didengerin, bagaikan buah korma. Buah korma kalau kita cium ada baunya nggak? Buah korma kalau kita cium ada baunya nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita makan rasanya manis. Imam baca Quran kita dengerin, sama-sama merasakan manisnya kehidupan. Ya Pak, Bapak punya tangan nggak? Coba angkat tangan Pak. Angkat tangan semuanya. Yang nggak bisa angkat tangan berarti stroke. Kata. Ibu juga angkat tangan. Semua angkat tangan. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.